Oke, konsonan. Nah, saudara sudah mengumpulkan tugas konsonan. Mari kita akan hafalkan konsonan itu. Masih yang asing kebanyakan dari kita karena baru pertama kali eh, membaca, mendengar, ya bahkan baru pertama kali tahu wujudnya bahasa abjad bahasa Ibrani. Oke, sebentar. Mana tadi? Ya. Oh, ini dia. Konsonan. Oke, lihat di layar saudara, sudah kelihatan di situ. Ada berapa jumlah konsonan bahasa Ibrani? 22 ya. Ada sih. Ya, memang di sini tertulis 22 ya. Tetapi realnya berapa? 23 ya. 23 realnya. 23 konsonan bahasa Ibrani. Tetapi mengapa disebut 22? Karena menurut orang Yahudi, ya orang Ibrani, sin dan shin itu dianggap satu. Yang mana? Ini ya, saya perbesar ya. Oke, ini dia. Mirip kan? Sin dan shin Shin. dianggap sama atau satu. Perbedaannya di mana? Hanya ada perbedaan kecil. Titik Pak ya. Ya, Titik. titiknya di sini ya. Titiknya di sini, yang satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Nah, itu nanti berbeda di transliterasi. Apa itu transliterasi? Transliterasi itu ketika dari adat asli ditransmisikan ke bahasa kita ya, Latin ya. Kita kan formatnya Latin ya. Itu. Ketika diterjemahkan bahasa Latin artinya apa? Bukan terjemahkan sebetulnya, transliterasi. Jadi di-convert begitu. Kalau terjemahan arti ya. Nah, tetapi ini ketika ditransliterasi menjadi seperti itu. Sehingga bisa kita baca dengan bahasa Latin. Gitu. Jadi semua bahasa asing itu kalau kita dalam karya ilmiah kita, baik nanti paper, baik nanti tesis kita, kalau bahasa asli, ya bahasa asing bukan bahasa Indonesia, harus ada transliterasi di pemunculan pertama. Misalkan bahasa Jawa sekalipun untuk bahasa Indonesia kan bahasa asing, betul? Misalkan keluar eh, dalam bahasa Jawa untuk menyebut saya secara sopan itu adalah memakai istilah dalam ya, dalam ya, dalam Bu ya, Ya, saya kalau Bu ya. Nah, itu kan bahasa Jawa. Kalau dalam artikel dalam apa ini ya, narasi tulisan karya tulis kita harus pertama kali muncul harus dikasih transliterasinya. Misalkan dalam itu ya, dalam bacanya apa? Ya, misalkan sego, tulisannya sega, sego, sego, iya. ya kan? Nanti kan ada istilahnya ini, istilahnya apa itu? Ada aksennya gitu ya. Atau bahasa Inggris transliterasinya apa? Gitu. Nah, bahasa Yunani juga begitu, bahasa Ibrani juga begitu. Misalkan kata Adam, ya kan? Kan susunan konsonan-konsonan dan kosakata ini. Nanti kita harus transliterasi sehingga bisa dibaca dalam bahasa Latin. Tuh. Oke, pelan-pelan. Ada 22, walaupun realnya 23 konsonan bahasa Ibrani. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah transliterasinya. Kemudian yang alef ini itu nama hurufnya. Ini bukan artinya, tapi nama hurufnya. Ya, bet, ya, alef, bet, gimel, gimel, dahlet, he, dan seterusnya. Nah, kita harus hafal. Ini harus hafal, mau tidak mau harus hafal ya. Ya, Pak. Bagaimana menghafalkannya? Saudara, bagaimana menghafalkan kemarin? Ya, sebentar ini untuk mengecilkan. Oke. Saya karena guru sekolah minggu, saya akan mengajari saudara. Nanti silahkan saudara bisa pakai lagu lain, tapi agar mudah saya ajari kita kembali ke sekolah minggu ya. Kita akan nyanyi balonku ada 5, tetapi dengan mengurutkan alfabet konsonan bahasa Ibrani. Ini konsonan ya, bukan vokal. Nanti vokalnya beda lagi. Ini konsonan, 22 Ya. konsonan. Oke ya, coba saya nyanyikan ya. Kira-kira begini lagunya. Lebet, email, dahlet, hey. Angkat tangannya ke atas, hey. Gitu ya. Alebet, email, dahlet, hey. Fausayin, ketet, yot, kaf,
Ketet ya, bukan ketek. Hati-hati ya. Ulangi. Alef, bet, gimel, dahlet, hey. Pausayin, ketet, yot, kaf. Lamet, menun, samek, ayin. Jadi dipercepat. Lamet, menun, samek, ayin. Pesadekov, res, sin, shin, tau. Ya. Pesadekov, res, sin, shin, tau. Ya. Taf atau tau boleh juga. Tuh. Ingat di Israel sana pun dialeknya juga macam-macam ya. Ada dialek utara, ada dialek selatan. Jadi saya tidak mempermasalahkan saudara dialeknya fasih betul atau tidak. Ya, karena bahasa kita berbeda dengan konsep bahasa saudara muda kita. Saya tahu saudara muda kita, Ya. konsepnya kan bahasa surga. Tidak perlu diterjemahkan kan? Doanya harus pakai itu, betul kan? Nah, kalau kita enggak, mengapa Tuhan waktu itu mengizinkan perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Dan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Alasannya apa, saudara? Itu bukan bahasa surga, tetapi itu bahasa yang dipakai oleh objek pendengar firman pada waktu itu, oleh umat pada waktu itu. Jadi Tuhan pakai bahasa manusia yang menjadi objek firman-Nya, sehingga manusia itu nangkap maksud Tuhan. Itu bukan bahasa surga ya. Jadi nanti kita di surga pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani atau Yunani? Itu apakah momen Yusuf hilang senilai dan makhluk atau bagaimana, Pak? Gimana, Pak? Halo? Pak Riko lagi online, kayak mungkin yang host bisa tolong di mute kali Pak. Baik. Yang apa? Tahu? Oh ya Pak. Mungkin yang host bisa tolong di mute yang nggak bicara Pak. Bentar, mungkin ya apa ini speaker saya itu agak bermasalah jadi agak pecah-pecah gitu ya. Nah, itu nanti hanya masalah dialek dan sedikit perubahan. Yang saya akan kejar nanti dari kita, jadi bukan persis pengucapannya, tetapi sudah tahu maksud artinya. Ya, karena nanti kebanyakan kita tidak akan mengucapkannya, tetapi kita melajari teks tertulis untuk kita mengerti arti dan maksud mula-mula di awal. Gitu ya. Jadi kalau berbeda sedikit pun tidak masalah. Ya, benar. Karena memang ada beberapa versi, ada perkembangan bahasanya. Nanti kita akan pelajari ya. Nanti kita ketemu di tengah ya. Bagaimana bahasa itu berkembang dan sedemikian rupa. Contoh murid Yesus ketika Yesus ditangkap, si Petrus itu ketika dia mengintip dari jauh, gitu ya. Kemudian seorang hamba perempuan, wah ini logatnya sama ini dengan, nah banyak logat-logat juga di sana kan. Ini logatnya sama ini. Ini orang Galilea ini. Enggak, saya tidak mengenal dia. Nah, sampai ayam berkokok itu ya menyangkal Yesus. Jadi jangan terlalu takut, saudara mencoba. Saya ini bahasa Ibrani-nya medok sekali ya. Oke, tidak masalah. Karena nanti kita akan lebih berguna, bukan mengucapkannya, tapi kita menerjemahkannya. Oke ya. Alef, bet, gimel, dalet. 3, 2, 1. Alef, bet, gimel, dalet. Hey. Pausayin, ketet, yotka, menun, samek, ayin. Bisa dekov, res, sin, tau. Ada yang berani mencoba? Silakan. Ya, saya Pak. Nah, silakan, Pak. Siapa ini? Roni Pak. Oh ya, mari Pak Roni, silakan. Alef, bet, gimel, dalet, he. Kaf, yahin, ketet, yot, kaf. Lamet, menun, samek, ayin. Bisa dekov, ren, sin, tau. kurang sempurna ya. Pak. Kurang kena dikit ya. Lamet, menun, samek, ayin. Pesadekov, sin, tau ya. Agar mudah saja sih. Agar mudah saja. Sudah bisa bikin lagu yang lain juga boleh ya. Silakan suara merdu seorang perempuan, silakan. Ya. Seorang bidadari, ada yang mau mencoba? Esther, silakan. Ya. Alef, bet, gimel, dalet, hey. Pausayin, ketet, yot, kaf. Lamet, mem, nun, samek, ayin. Pesyadekov, resin, shin, tau.
Oke ya, mantap. Oke, itu hanya membantu saja. Kalau abjad Yunani, gimana nyanyinya saudara kemarin? Nggak ada lagunya ya? Belum dia cari, Pak. Oh. Biasanya kalau abjad Yunani saya pakai itu ya. La 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 gitu ya. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, e dan seterusnya. Saya bisa teruskan sendiri. Itu untuk mempermudah sih. Kalau bahasa Yunani mungkin karena kita sudah familiar dengan abjadnya ya. Di SMA, di S1 dulu kita sudah ketemu rumus pakai alfa, beta, bahkan apa itu varian COVID pun menggunakan Delta ya. urutan ya Yunani ya, ya ada delta, ada gamma dan sebagainya, omikron ya itu dia. Sehingga tidak terlalu sulit dan gayanya kan sama Latin kan dari kiri ke kanan, tidak terlalu sulit transliterasinya. Tapi kalau Ibrani ini yang lebih sulit bagi kita. Oke, sekali lagi ya kita nyanyi ya 3, 2, 1 bersama-sama. Alebet, Lebet gimel dalet. hey, Hey, pausayin, Pausayin, tet, ketet, yotka, yot, kaf, lamet men. sampai, nun, sampai, nyayin, sarekov, res, of, res, yin, shin, tao. bagus lagi kalau pecah suara ya. Oke. Nah, itu adalah konsonan bahasa Ibrani. Lanjut ya. Nanti saudara harus hafal ini. Nanti kalau mencari kosakata lebih cepat kalau sudah hafal itu. Karena nanti misalkan kita mau mencari shin, shin itu di kamus mana? Wah ya akhir kan? Akhir itu. Kemudian kalau cari bait, bait itu kan di atas-atas kan? Atau gimel, gimel masih di atas-atas. Atau maim mungkin, lamet. Ya, lamet mungkin di tengah-tengah. Lebih cepat. Oke, sekarang Pak, kita lihat beberapa konsonan. huruf ada yang merah itu apa, Pak? Ya, ini Pak, sebentar saya akan jelaskan. Oh, baik, Pak. Oke, saya share lagi. Nah, sekarang kita akan lihat catatan-catatan untuk konsonan kita. Ya. Oke, catatan yang pertama, jumlahnya 23 realnya, tetapi dianggap 22 oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena sin dan shin dianggap sama atau podo wae, itu ya. Itu kira-kira alasannya. Nih. Catatan kedua, ada 6 huruf dengan dages lene. Dages itu apa? Dages itu artinya titik. Titik lene, ya, dages lene. Nanti kita akan ketemu 3 jenis titik dalam bahasa Ibrani. Yang satu dages lene, yang kedua dages forte, dan yang ketiga namanya mapik nanti. Ya, oke, ini dages lene. Dages lene itu apa? Titik pengeras. Jadi ketika ada titik itu di 6 huruf saja yang tertentu itu nanti dia akan lebih keras dia, lebih ditekankan gitu ya. Namanya titik pengeras. Dages apa? Lene. Ini dages lene ya. Ada di huruf apa saja? Di huruf bait Beket. ya, gimel, dahlet, kaf, p, taf. Oke. 6 huruf. Nah, itu disingkat begat kepat agar lebih mudah menghafal saja ya. Bait, ingat Latin dari kiri ke kanan ya. Gimel, dahlet, kaf, p dan tau. Tahu. Disingkat begat kepat. Nah, lihat ya, begat kepat mana saja. Ini 1. Oke. 2. Gimel. Dalet. 3. Mana lagi? Kaf ya. Kaf. 4. P. 5. 6. Taf. Disingkat begat kepat. Biar mudah menghafalkan. Huruf-huruf yang bisa mendapat dages lene.
Nah, apa itu dageslene? Titik pengeras. Cirinya nanti kita akan pelajari di tanda-tanda, tapi ini bocoran dulu, ya kan? Karena teorinya itu bertumpuk-tumpuk ya, ada yang sudah di depan gitu, jadi harus pelan-pelan saya. Cirinya kalau dageslene itu tidak boleh diawali oleh vokal penuh, sehingga di depan pasti selalu dageslene. Contoh ya, saya tulis di sini. Saya kasih warna merah buat contoh ya. Saya tulis di sini ya, di bawah ya. Semoga kelihatan. Oh, sorry, atau di tengah aja. Oke. Sorry, saya kasih warna lain untuk vokalnya ya. Saya kasih warna hijau. Oke. Lihat, ini bacanya apa? Belum tahu, Pak. Tidak apa-apa ya. Bacanya apa ini? Oke, saya akan mengejak untuk saudara ya. Huruf pertama itu huruf apa ini? Bet. Bet ya. Kalau di transliterasi, saya kasih merah ya, transliterasi ya. B. Nah, B ada titiknya ada ini. Keras ya. Tengahnya keras ya dia ya. Nah, kalau ada titiknya berarti transliterasinya bersih, B bersih. Tidak ada stripnya di bawah. Nangkap? Bet. Nangkap? Ya. Ya. Perhatikan ya. Oke. Tidak ada titiknya di bawah. Oke, kemudian lanjut. Konsonan vokalnya apa? A kan? Ini belum tahu saudara ya, ngikut aja ya. Kalau sesat ya saya menyesatkan gitu. Nah, kalau ini A. A, tapi ada ininya nanti. Kita nanti akan belajar nanti, sabar ya. Ba. Kemudian konsonan lagi. Ini namanya konsonan yud. Oke, mana yud? Ini ya. Oke, ini bentuk tulisnya ya, ini kayak koma. Kalau ini kan bentuk komputer ya. Kalau sering kita nulis ya kayak gini aja enggak apa-apa, kayak koma di atas gitu juga enggak apa-apa ya. Jadi dia Y. Oke. Lalu vokalnya apa? Ini namanya hirik I. I. Ya. Bayi. Ini taf ya, akhir, yang akhir ini. Ya. Tetapi yang enggak ada titiknya ya. Betul? Kalau enggak ada titiknya berarti yang T-nya nanti transliterasinya ada garisnya enggak? Ada garisnya. Strip di bawah. Nangkap maksud saya? Nangkap ya? Ini karena taunya di sini, lihat nih. Kelihatan kursor saya? Nah, taunya yang bersih, tidak ada titiknya, berarti transliterasinya yang ada stripnya di bawah. Kalau ada titiknya, berarti bersih dia. Kayak bait ini loh. Bait ini ada titiknya, betul kan? Berarti B-nya B bersih. Tapi kalau ini hilang misalkan, tapi tidak mungkin karena di depan ya. Ini harus ada garisnya begini. Nah, tapi itu tidak mungkin. Kenapa? Karena di awal kata, kalau kebetulan 6 huruf ini, pasti selalu ada titiknya. Kalau bait, gimel, dalet, kaf, p, tau. Kenapa? Tidak didahului vokal. Sebelumnya kan tidak ada vokal nih, sebelumnya ya. Sebelumnya kan sebelah kanan ya. Ini kan tidak ada kata lain kan. Tidak ada vokal kan. Nah, Oke, sampai sini. Nangkap enggak maksud saya? Maaf Pak, nanya sedikit. Boleh. Berarti yang memakai dageslene ini artinya tidak boleh ada huruf hidup sebelumnya ya? Ya, sebelumnya tidak boleh ada vokal hidup. Vokal ya? Ya, vokal hidup. Ya, Nah, berarti berarti ini di permulaan awal kalimat, Pak. kata, di awal kata pasti ada dageslenenya kalau 6 huruf ini. Ya. Karena di awal kata kan tidak didahului apapun. Nah, otomatis itu, Pak. Setiap huruf ini, Pak ya? Iya. Tuh. Oke. Coba kalau gimel ini, gimel. Saya hapus ya. Gimel. Gimel ini. Oke. Kalau gimel ditransliterasi apa? Coba lihat daftarnya itu. Yang ada G-nya bersih ya, ada titiknya ya. G-nya bersih. Nah, sorry ya pakai kursor sulit nulisnya. G.
Tapi kalau yang saya kasih hijau, tapi kalau yang ini tidak ada Sip. titiknya, diterjemahkan G ada G. garisnya. Nah, kalau G kan tidak mungkin garisnya di bawah ya. G gitu kan tidak mungkin garisnya di bawah. Ini kan ikut spasi orang di bawah kan. Makanya garisnya di atas. Ini. Gitu. Penggunaan garis-garis itu apa maksudnya, Pak? Yaitu tanda Pak bahwa itu dia tidak ada dages linenya. Berarti nanti kan dibaca Hanya, lebih. itu aja nih yang fungsinya, Pak. Ya, fungsinya itu. Tapi nanti kalau sudah mulai itu berguna nanti ketika ini Pak, ketika parsing ya, kemudian apa itu memecah-mecah kalimat nanti berguna juga. Tapi di awal ini untuk titik pengeras cara bacanya nanti. Begat K4. Oke ya, lanjut. Itu catatan Apa bedanya, Pak, dengan ini? Oh, silakan. Apa bedanya dengan yang titik di bawah ini? Ini kan garis. Di bawah. Umpamanya delta kan, dalet. Ya. Dengan ini. tet. Ini misalkan Tet. misalkan ini Pak. Misalkan apa? Tet ini ya. Ini. Ya, tet kan titik. Oh, ini bawaan dari sana, Pak. Ini tet itu transliterasinya pasti T ada titiknya. Oh, gitu. Soalnya kalau nanti tidak ada titiknya, dia apa dia? Tahu. Ya. Oh, Bukan tet itu. Sama-sama T dia. Cuma ada titiknya ada. Ini tidak ada titiknya. Berarti bawaan tuh, Pak ya. Termasuk head, Pak ya. Ya, head juga ya. Head. Ini H ya, he. He sama sama ini. Ini he sama head ya. Mirip. Bedanya apa ini? Ini KH. KH sama bedanya apa huruf H. ini? He sama ini kan H, ini KH. Ya, bedanya begini Itu ya. penuh dengan Yang he itu membuka dia. Yang Ya. head itu dia menutup dia. Mana bedanya? Saya kasih warna lain biar gampang. Ya. Bedanya di sini. Ya. Warna bantunya yang oranye itu. Bedanya nutup itu. Yang he diterjemahkan H, yang head diterjemahkan H, ada titiknya di bawah. Itu bedanya ya. Nanti kita belajar huruf-huruf yang mirip, kita kan belum. Nanti kita belajar menulis huruf-huruf yang mirip nanti. Ini dulu. Jadi catatan pertama realnya 23. Catatan kedua ada huruf begat kepat yang mungkin mendapatkan titik dages lini. Otomatis kalau di depan dia pasti harus ada dages lininya karena tidak diawali oleh vokal bunyi, vokal bersuara. Itu huruf hidup itu ya, tidak diawali oleh huruf hidup. Lanjut. Yang ketiga, ada huruf-huruf yang memiliki bentuk akhir. Nah, nih. Ada huruf-huruf yang memiliki huruf akhir. Memiliki huruf akhir. Ada berapa? 1, 2, 3. Di dalam daftar yang saya bikin memang saya sengaja kasih merah. Biar mudah. Itu merah-merah itu ya. Itu kalau dia di akhir sebuah kata huruf itu, dia harus pakai bentuk akhir ini. Tapi hanya 5 huruf ini. 5 huruf ini, kalau huruf yang lain ya sama. Contoh, saya menulis sebuah kata ya, raja gitu ya. Bentar sini ya. Sorry. Memang lebih enak pakai yang layar sentuh ya. Nah, punya saya error kebetulan yang laptopnya ini. Nah, ini ke bawah. Lihat, ini melek. Sorry, saya kasih vokal dulu. Mungkin saya ulangi biar jelas ya. Kayaknya kurang jelas. Oke, di sini aja. Oke
Oke, vokalnya saya tambah, saya kasih warna hitam vokalnya. Oke, kalau ditransliterasikan, apa itu? Melek. Melek. Dari kita terjemahkan satu-satu ya, ini M. Oh, sorry, dari kiri ke Vokal. kanan. E, M. Pak ya. Lalu vokalnya E. E. Ya. Lalu lamet kayak petir ini. Amet. Sorry, tadi M mana tadi? Saya tunjukkan, lupa saya. Ini M ya. Di atas. Oke ya. Kemudian Amet nomor 3. lamet, Amet nomor 3. lamet menun sampai, oh sorry, ketutup ya. Ini saya turunkan dikit. Oke, ini lamet. Ini lamet ya. Oke, lamet. Aduh, sorry, kepencet. Oh, undo bisa ya. Nah, gitu. Nah, M, E, L. Oke, lalu E lagi. Nah, sekarang ini di akhir kata kan? Harusnya hurufnya bagaimana? Gini ya, kaf ya. Ini ya harusnya ya. Tapi karena dia di akhir sendiri, sana ini dalam sebuah kata dia paling buncit, sehingga dia bentuknya menjadi ini. Amet. Kita ngambil yang bentuk akhir di sini. Itu. Panjang dia, Pak ya, lurus ya, Pak ya. Ya, panjang. Seperti kalau bahasa Indonesia itu G atau Y itu loh. Ya, mana G atau Y? Ya, ini yang gitu loh. Yang ini kan ke bawah ya. G itu kan ke bawah kan ini. Ya, ya. J juga gitu. Amet. Ya. Amet. Ini artinya melek itu artinya raja. Raja. Melek itu raja. Nah, begitu. Ini ada titiknya enggak di sini? Menurut saudara. Ayo. Yang Ada kan? ya, Ada kan? kira-kira harus ada titiknya enggak? Enggak, karena menurut rumus tak ada kan, Pak? Enggak ada. Kenapa enggak ada alasannya? Karena mem tidak masuk ini kan, baget, pekat nggak masuk dia. Mantap, itu jawabannya ya. Karena mime ini kan tidak termasuk ke 6 Ya. huruf ini kan. Ya. Ya, ya. Tidak harus dikasih titik itu. Ya, enggak ada. Kecuali kalau kata pertama, konsonan pertama dalam kata ini termasuk ini, 4 ini ya harus dikasih titik. Karena di awal kata. Itu. Contoh lagi ya, contoh lagi. Misalkan saya menulis sebuah kata. Nah, gimana cara mentransliterasinya, saudara? Bawah sini ya. Huruf apa dulu pertama? Paling depan. Lihat. Mem. M ya. Ya. Mem. M. Ini ya. Lalu vokalnya apa ini? Vokalnya. Tuh, ini U. kita belum U, ketemu. Coba wis. Cuma ya. Langsung. Vokalnya apa? Oh itu Pak ya. O. Ya kan? Ya. Namanya hulem wow. O tapi ada capingnya begini. Kayak topi ya. Kemudian yang huruf akhir apa? M. M. Mem. Mime lagi. Lihat. Huruf pertama, konsonan pertama dan konsonan kedua. Kalau ini kan vokal kan. Nah, konsonan pertama dan konsonan kedua sama-sama mime. Tapi mengapa bentuknya berbeda? Satu tutup Pak ya, karena di belakang itu ya. Iya, karena yang di depan itu ya, itu mime bentuk biasa. Tapi yang di akhir dia harus bentuk akhir. Konsonan kedua itu di akhir. Maka dia harus bentuknya akhir ini kotak. Nah, biasanya kalau bentuk tulisnya ya kotak gitu aja enggak apa-apa ya. Ini kan bentuk apa ini? Bentuk ini ya. Ketik ya. Biasanya kan ketik kan lebih rapi gitu. Kalau kita nulis nanti, kita akan belajar nulis nanti ya. PR untuk pertemuan depan kita akan menulis ya. Itu Saudara
M gitu aja enggak apa, kotak gitu aja enggak apa-apa. Ya, kotak gitu sudah tahu. Kayak tulisan dokter gitu kan kadang-kadang ya kayak G-nya gimana, tapi kan kita tahu maksudnya, orang lain juga tahu maksudnya M. Oke, jelas sampai di sini? Nah, kalau yang Jelas Pak, jelas ya. mengajar S1 Belum, Pak. kelas Pak. yang sedang, ya kan, sudah habis makan mereka ngantuk, kalau saya tanya, jelas kalian? Blas gitu ya. Mereka jawabnya kompak, blas gitu ya. Kayak kelihatannya saya dengarnya jelas, padahal blas, babar blas. Blas itu enggak sama sekali. Karena ngantuk ya. Jadi menyenangkan dosen. Jelas, blas gitu. Nah, ini hanya bercanda ya. Pak, tanya Pak, Silakan. itu mom itu ada vokalnya ya Pak, sementara vokal belum kita pelajari itu. Ya, belum Pak, sabar Pak. Ini kan baru konsonan Ya. kan? Pak, contoh maksudnya Pak, contoh. Kali ini nanti sabar ya. Dia tidak bingung. Ya. Sama ini Pak, Dages Lene tadi coba minta tolong diulang Pak penjelasannya. Kenapa dia harus pakai titik itu tadi Pak? Ya. Mengapa 6 huruf ini yang disebut bekat kepat itu kalau tidak didahului vokal bunyi, vokal bersuara, huruf hidup gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kira-kira mirip-mirip lah walaupun tidak sama persis mirip lah. Itu harus ada dages linenya. Gitu. Tapi hanya untuk 6 huruf ini. Makanya di awal kata, namanya di awal kata harus ada dages linenya di awal kata. Itu. Contohnya ya, contoh lagi misalkan bara. Saya menulis kata bara. Bara itu menciptakan. Bara. Bara. Vokalnya biar sudah tidak bingung saya kasih warna lain. Nah, ini harus ada titiknya di sini. Itu. Karena dia di awal Kata. Beda misalkan saya menulis kata, misalkan ya, saya menulis kata A. Ya, kata vokalnya saya kasih beda. Menulis kata aba. Aba itu. Ini sama-sama bait. Ya, sama-sama bait ini. Sorry. Ini sama-sama bait, ini juga bait. Perhatikan. Tetapi mengapa ini ada dages linenya, ini tidak? Karena aba ini dia di nomor 2 dia konsonannya. Nomor 1-nya alef. Ya. Sementara ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3 konsonannya. Di depan sudah tidak ada kan? Tidak ada diawali oleh vokal. Kalau ini depannya ada, diawali apa ini? Vokal ini kan? Ames ini A. Gitu. Gitu Pak. Nangkap Pak? Ya Pak, oke Pak. Oke ya. Jadi ada huruf-huruf bentuk akhir. Kalau dia di akhir, bentuknya harus begini, pakai begini. Ya, berubah ya. Ada yang panjang ya, kalau garisnya di sini ya, garis sorry. Garis apa itu? Kalau garis buku gitu loh. Garis ini kan gini ya. Jadi yang ini modelnya kayak Y, kayak G itu loh. Turun ke bawah itu. Oke. Kemudian ada huruf yang keempat sekarang. Ada huruf gutural atau huruf tenggorokan yang harus diperlakukan khusus. Nanti kalau kita ketemu yang lebih rumit itu penting sekali huruf gutural. Huruf gutural itu sebetulnya 4 ini. Alef, he, het, sama ayin. Res itu sebetulnya tidak gutural, tetapi diperlakukan sama seperti gutural, khusus. Jadi seolah-olah kalau anggota tubuh itu ini yang sensitif sekali ya, dijaga betul ya. Ya kalau ilustrasinya siapa? Paulus itu tentang kesatuan jemaat itu ya, seperti mata itu kan wah, itu justru yang lemah itu diperhatikan secara khusus sekali ya. Tuh, ini huruf lemah ini.
Kenapa? Nanti dia tidak kuat kalau dikasih vokal biasa, misalkan namanya sewa ya. Kalau vokal setengah biasa itu tidak mau dia. Dia tidak akan berbunyi hilang, tertelan gitu ya dalam pengucapannya. Makanya dia harus khusus ditambahi sewanya sewa gabungan misalkan. Ya kan? Dia tidak boleh ada titiknya di sini, titik di tengah ini tidak boleh, tidak boleh. Seperti ini ya. Seperti ini kan ada titiknya. Oh, besar. Nah, ini ada dages ya. Tadi saya singgung kan sebentar dages itu titik artinya dalam bahasa Ibrani ada 3, dages lene, dages forte, mapi. Nah, ini nanti tidak boleh ada titik-titik kecuali khusus nanti ya, kecuali khusus itu nanti boleh. Nah, tapi pada dasarnya tidak boleh ada titik di situ. Nah, sewanya juga harus bukan sewa biasa karena dia lemah. Kalau nanti dia dikasih biasa tertelan dan hilang nanti dia. Nah, begitu. Nah, nanti kita akan tahu kalau semakin masuk ke dalam teorinya. Nah, terima dulu apa adanya ya. Ini huruf lemah, kelima huruf ini. Yang lemah 4 sebetulnya ya. Rest diperlakukan juga seperti gutural karena ini huruf-huruf khusus yang saya harus perhatikan. Huruf tenggorokan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita coba menulisnya. Pak, seperti alef itu juga itu kan sebenarnya kalau kita abjad alfabet biasa Latin itu masuk vokal kan Pak, tapi di sini masuk konsonan. Bukan Pak, alef itu konsonan Pak. Alef itu konsonan. Kalau ditransliterasikan jadi apa? Bukan A, alef itu bukan A. Namanya alef. Tapi dia konsonan. Tapi jadi apa Pak? Koma di atas ini Pak. Oh ya kita belum coba yang alef ya. Coba saya tulis alef ya. Misalkan saya menulis kata amar gitu. Amar. Sini ya. Oke. Amar. Saya kasih vokal. Vokalnya vokal biasa aja dulu ya. Biar kalau ditransliterasi bagaimana? Oke. Kalau saya transliterasi kata ini, huruf pertama apa? Alef, koma di atas. Bukan A, Pak. Bukan A. Kebetulan vokalnya nih A juga bunyinya, makanya nih A yang bikin suara A, Pak. Vokalnya, bukan konsonannya. A. Kemudian maim. Kemudian A lagi. Hanya besi ya. Kemudian res. Amar. Itu. Nah, kebetulan karena vokalnya ini A, jadi kelihatan nih A. Tapi nanti ada fenomena, misalkan vokalnya bukan A. Bisa enggak? Bisa. Ya, kata yang terkenal yang sudah sering baca itu ya. Ayo, apa coba? Ini. Sebentar, saya dari sini aja biar jelas. Ayo, apa ini? Siapa bisa baca? Dari kiri ke kanan. Ini vokalnya warnanya sama ya, jangan bingung. Ya, ini kan belum dapat vokal ya. Apa bacanya? Pak ya, bukan ya. Nah, di atas dulu ya. Saya terjemahkan di sini ya. Koma di atas dulu, alef kan, koma di atas. Lalu vokalnya apa ini? Nah, kita belum ketemu kan, itu gini, namanya sewa gabungan, centang begini. Lalu ini konsonan apa ini? Kayak petir, L, lamet. Lalu ini vokal apa ini? Titik di atas. Ini O, ya. Namanya holem. Holem apa itu? Holem yang mana? Holem panjang. Jadi ada garisnya ini. Oh ya ini, sorry ini kayak karena kursor ya. Elo, kemudian H. Kemudian vokalnya ini. Nah, ini vokalnya. Vokalnya saya kasih lingkarannya. Ini vokalnya apa? Ini direct yud. Lalu ini bentuk akhir dari apa ini? M. M kan? Apa bacanya? Holem. Elo.
Him. Oh, Elohim. Hah? Allah. Ya, Allah jamak ya. Allah. Kalau L Allah ya, Elohim ya. Bentuknya itu jamak anunya apa? Bentuk katanya ya. Elohim. Ya, itu. Lihat, alefnya tidak selalu dibaca A kan? Karena alef itu konsonan, Pak. Koma di atas. Sebaliknya, ayin itu, ya komanya kebalik begini. Itu ayin, kalau ketemu bentuk ini. Jadi ini abjad Ibraninya. Lalu yang ini transliterasinya. Sementara yang ini nama hurufnya. Itu. Jadi nama hurufnya tidak selalu sama dengan transliterasinya ya, itu hanya nama hurufnya. Mana jelas? Sudah mulai gini-gini? Nanti kita waktu malam ya. Apakah Kalau berbalik? ayin Pak, contohnya ayin apa? Ayin, contoh ayat, misalkan ayin ya. Sebentar saya menulis itu, misal ayin, saya menulis misalkan ayin. Pakai ini. Vokalnya tak kasih hijau ya. Biar jelas. Oke, mari kita transliterasikan. Karena pink. Yam, Pak ya. Apa? Yam. Bukan. Bukan ya. Ini apa ini? Transliterasinya apa? Ayin. Transliterasinya apa? Ini sudah saya lingkar ini. Koma kan? Tapi kebalikan dari alef ya. Hanya koma aja di atas. Tidak bisa bunyi. Ya, namanya ayin. Oke. Lalu vokalnya apa ini vokalnya? A. A. Nah, lalu Berarti am. Ini bentuk ya am. Ini bentuk akhir dari apa? Mem kan? Mem. Kata am. Am itu artinya apa? Bangsa. Bahasa Ibrani. Bangsa. Am itu bangsa. Itu. Am bangsa itu. Nah, misalnya itu kalau ada hanya ya depan itu artikel lagi. Ya, itu nanti. Ini contohnya kalau pakai ayin gitu. Hanya koma saja. Jadi ayin itu bukan A juga. Ya, hanya koma di atas. Alef juga bukan A. Itu koma di atas. Tapi kebalikan ya. Kayak kurung buka dan kurung tutup ya. Itu di atas. Sementara yang yud ini, ya yud malah kecil ini malah jadi Y. Gitu loh ya. Konsentrasinya. Bagaimana Pak penggunaannya antara alef dan ayin dalam penulisan? Tadi kan sebenarnya Misalkan ini, ya. kan am tadi kalau ditulis pakai alef kan bisa kan Pak? Suka-suka kan Pak gitu ya maksudnya? Iya. Oh ya enggak, itu dari sananya Pak. Dari sananya. Misalkan begini ya. Mengapa saya kasih nama anak saya itu Yahya pakai Y, tidak Jahja. Ya, zaman dulu kan tulisannya gitu ya. Yahya gitu ya. Itu ada jekan lama. Yaitu dari sononya ya. Dari sononya. Oh gini, yang lebih mudah gini aja. Mengapa tetangga saya, anak sekolah minggu saya itu namanya Fani pakai V. Sementara teman kuliah saya namanya Fani pakai V. Nah, kita tidak bisa protes kan, orang tuanya kasih nama itu gitu loh. Artinya dari sononya, Pak. Memang kata itu dari alef gitu, dari kamusnya gitu. Walaupun bunyinya sama, Pak ya. Mirip. Kalau kita bukan orang Yahudi memang kesulitan, Pak. Kalau orang Yahudi yang dulu, mungkin orang Yahudi sekarang pun yang sudah itu kan macam-macam kan golongannya juga Pak ya, mungkin juga tidak setepat dulu ya, mungkin yang dulu kan memang betul-betul sedikit sekali perbedaannya gitu. Contoh ini Pak, ada yang orang lahir di Solo enggak ini? Saya lahir di Salatiga, ada bapak ibu yang lahir di Solo? Nah, oke. Kalau orang Solo Raya sekitarnya termasuk Salatiga itu ya, kalau nyebut Solo itu berarti bukan orang Solo itu, walaupun tulisannya gini, tulisannya salah gitu. Kalau orang luar Jawa ya, tulisannya salah. Oke. Kalau orang Jawa Tengah yang lain selain
orang-orang dekat situ Solo bacanya. Betul? Betul enggak? Solo bacanya. Baru tulisannya begini. Tapi kalau orang Solo asli, orang Solo Tigo Boyolali itu yang tahu tuh, bacanya bukan salah, bukan Solo. Apa coba? Tolong. Solo itu dialek soalnya, gitu. Solo gitu ya. Itu tahu. Oh ini orang Boyolali, orang Solo ini gitu ya. Yuk Solo. Arab nunggu di Mas. Solo gitu ya. Itu dia. Makanya Solo Tigo. Nah, itu betul-betul orang situ berarti dialek situ. Itu sama seperti Banyumasan gitu ya. Banyumasan kan logatnya lebih ini ya, lebih ada pengaruh dari barat ya, Jawa Barat ya. Nah, begitu Pak. Itu kita mungkin kesulitan kalau membedakan ya. Nah, tapi memang dari kamusnya sono seperti itu. Ya, lumayan ya. Sudah mulai gini-gini ya. Oke, baik. Mari kita intermezzo sebentar. Kita nyanyikan lagu kebangsaan kita terlebih dahulu ya. Biar agak rileks ya. 3, 2, 1. Alebet, Gimel, Dalet. Hey! Ayin, Ketet, Yotka. Menun, Samek, Ayin. Desa Dekov, Resin, Sinta. Kalau saudara, istri saudara, dekat-dekat saudara, boleh dipijit dulu ini. Sayang yang belum punya istri atau suami ya, ada yang mijit ya. Mana teman TK saya tadi mana? Saya belum mijit, baru ngusik kamu daya.